Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifa Usfiul Mutia dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 Fakultas Agama Islam Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang shahwat dalam ilmu shorof. Nah, sebelum kita membahas ke masalah shahwat, sebaiknya kita mengetahui apa itu shorof dan tasrif. Kebanyakan orang-orang itu mengartikan shorof dan tasrif sama ya, dengan arti yang sama. Padahal sebenarnya shorof dan tasrif itu berbeda. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perbedaan shorof dan tasrif. Baik, yang pertama adalah shorof. Shorof sendiri diartikan sebagai ilmu yang menjelaskan tata cara mengubah suatu kalimah dari satu bentuk ke bentuk lainnya dengan maksud menghasilkan makna yang berbeda-beda. Yang kedua yakni tasrif. Tasrif adalah proses perubahan suatu kalimah dari suatu bentuk atau shahwat ke bentuk lainnya dengan maksud menghasilkan makna yang berbeda-beda dengan menggunakan teori-teori shorof. Nah, di sini dapat kita pahami bahwa shorof adalah ilmu, tata cara, atau teori-teori yang digunakan. Sedangkan tasrif adalah proses perubahannya sendiri. Jadi, shorof dan tasrif itu saling terikat, saling berkesinambungan. Dalam mentasrif suatu kalimah, kita memerlukan teori-teori dari shorof. Selanjutnya, kita beralih ke pembahasan shahwat. Shahwat adalah bentuk kata, yakni perubahan bentuk kalimah ditinjau dari segi maknanya. Nah, memang dalam bahasa Arab itu, kata itu kalimah. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimah itu kan gabungan dari beberapa kata. Kalau dalam bahasa Arab itu, kata adalah kalimah. Jangan disalahartikan ya. Baik, selanjutnya, ketika kita mentasrif suatu kata dengan tasrif istilahi, maka kata tersebut berubah shahwatnya. Shahwat dasar dari suatu kata adalah fi'il madhi. Secara garis besar, shahwat dibagi menjadi dua macam, yakni shahwat fi'il dan shahwat isim. Apa itu fi'il? Fi'il adalah kata kerja, yakni kalimah yang menunjukkan suatu makna tertentu dan terikat oleh waktu. Sedangkan isim adalah kata benda, yakni kalimah yang menunjukkan suatu makna tertentu dan tidak terikat oleh waktu. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa shahwat ada dua macam, yakni shahwat fi'il dan shahwat isim. Di sini shahwat fi'il dibagi lagi menjadi 4 macam. Yang pertama fi'il madhi, yakni kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Yang kedua fi'il mudhari', yakni kata kerja yang menunjukkan masa sekarang atau masa yang akan datang. Yang ketiga yakni fi'il amr, kata kerja yang menunjukkan perintah. Yang keempat fi'il nahi, kata kerja yang menunjukkan larangan. Beralih ke shahwat isim. Di sini dibagi ke dalam beberapa macam. Yang pertama yakni masdar. Masdar dibagi ke dalam dua macam. Yang pertama masdar ghairu mim dan yang kedua masdar mim. Perbedaannya adalah hanyalah terletak di huruf pertamanya. Kalau masdar ghairu mim, huruf pertamanya itu tidak berupa mim. Sebaliknya, kalau masdar mim, huruf pertamanya adalah berupa mim. Selanjutnya, isim fa'il adalah pelaku pekerjaan. Kemudian isim maf'ul yang dikenai sasaran pekerjaan. Dan isim makan itu menunjukkan arti tempat terjadinya pekerjaan, serta isim zaman menunjukkan arti waktu terjadinya pekerjaan.
Yang terakhir adalah isim alat, menunjukkan alat-alat pekerjaan. Nah, di sini saya akan mencontohkan mentasrif suatu kalimah atau kata. Saya mengambil kata kataba sebagai contoh. Dalam mentasrif, kata dasar itu adalah fi'il madhi. Nah, kataba adalah fi'il madhi yang menunjukkan masa lampau, mempunyai makna telah ditulis. Kemudian kita akan mentasrif menjadikan ke fi'il mudhari'. Nah, mengikuti wazan yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu, maka kataba menjadi yaktubu. Nah, ini mempengaruhi makna awalnya. Dari kataba telah ditulis menjadi yaktubu, sedang ditulis. Begitu terus selanjutnya. Misal, kita akan merubah menjadi fi'il amr. Nah, dari kataba dirubah menjadi fi'il amr, kita menganut wazan uf'ul. Dari kataba menjadi uktub. Nah, selanjutnya pun begitu cara mentasrifkannya. Nah, di sini ada beberapa contoh jumlah fi'liyah, yakni susunan kalimat yang diawali dengan kata kerja yang akan kita kupas. Yang pertama, nasoro yang suruh. Yang suruh Yusufu yadahu amama Zaliho. Yusuf membentangkan tangannya di depan Zaliho. Nah, lafadz yang suruh adalah fi'il mudhari' yang ditandai dengan adanya huruf mudhari'ah berupa ya di awal dan berharokat dhammah di akhir. Fi'il madhi dari lafadz yang suruh adalah nasoro, yang mengikuti wazan fathu dhammin atau fa'ala yaf'ulu, maka berubah menjadi yang suruh, yang berarti membentangkan. Contoh kedua yakni rasama ursum. Ursum haritata Indonesia ya Yusufu. Gambarlah peta Indonesia wahai Yusuf. Nah, lafadz rasama di sini adalah fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Kemudian dirubah menjadi fi'il amr, ursum, yang mengandung kata perintah, yang ditandai dengan adanya hamzah wasal di awal dan berharokat sukun di akhir huruf. Kemudian contoh ketiga, ghasala la taghsil. La taghsil al-malabisa indama yakuna al-jawu mahmuman. Artinya, jangan mencuci baju ketika mendung. Nah, di sini lafadz ghasala adalah fi'il madhi yang merupakan kata kerja bentuk lampau. Dirubah ke dalam sighat fi'il nahi, yakni kata yang menunjukkan larangan. Dari ghasala ke la taghsil, yang ditandai dengan adanya huruf la nahi yang terletak pada awal kalimah. Selanjutnya contoh keempat, ada audan. Amara al-ustadu zaidan li'audil kitabi ila maktabati. Artinya, ustadz menyuruh Zaid untuk mengembalikan sebuah kitab ke perpustakaan. Di sini ada merupakan fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau, dirubah menjadi audan yang merupakan isim masdar ghairu mim, yakni kata kerja yang tidak terikat oleh waktu dan tanpa ditambahi huruf mim di awal. Contoh kelima yakni hafaro hafirun. Hafaro al-hafiru al-hufrata. Artinya, tukang gali atau penggali telah menggali lubang. Di sini hafaro adalah fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Dirubah menjadi hafirun yang merupakan isim fa'il yang menunjukkan arti pelaku pekerjaan. Maka hafaro mengikuti wazan fa'ilun menjadi hafirun
hafaro, hafirun, dengan menambah huruf alif di antara fa dan ain fiilnya. Selanjutnya, contoh keenam, rodama mardumun, nadhafa Sulaimanu an-nahru al-marduma. Artinya, Sulaiman membersihkan sungai yang tersumbat. Nah, lafaz rodama merupakan fi'il madi, yakni mempunyai arti kata kerja bentuk lampau, diubah menjadi mardumun, yang merupakan isim maf'ul, kata benda turunan yang menunjukkan seseorang atau sesuatu yang dikenai kegiatan atau objek. Contoh yang ketujuh, hadama mahdimun, yusahihu umaru tilfazahu hina al-mahdimi. Artinya, Umar memperbaiki televisinya ketika rusak. Nah, lafaz hadama di sini adalah fi'il madi, kata kerja bentuk lampau. Dirubah menjadi mahdimun, yakni isim zaman, kata benda yang menunjukkan waktu terjadinya pekerjaan. Contoh ke-8, masih dengan fi'il madi yang sama, hadama mahdimun, bana Yusufu mahdima al-baini. Yusuf membangun bagian rumah yang rusak. Nah, hadama merupakan fi'il madi, kata kerja bentuk lampau, dirubah menjadi isim makan mahdima, yakni kata benda yang menunjukkan tempat terjadinya kejadian dan diawali dengan huruf mim. Selanjutnya contoh yang ke-9. Qabado miqbadun, qabado Yusufu miqbado al-mil'aqata. Yusuf memegang gagang sendok. Nah, lafaz qabado merupakan fi'il madi, kata kerja bentuk lampau, dirubah menjadi miqbadun, merupakan isim alat, yakni kata benda yang dibentuk dari masdarnya fi'il sulasi mutta'adi untuk menunjukkan alat dari suatu kegiatan. Contoh yang terakhir, asoro mi'sorotun, asorat Fatimatu al-inaba bil mi'soroti. Artinya, Fatimah memeras buah anggur dengan alat peras. Nah, lafaz asoro merupakan fi'il madi, kata kerja bentuk lampau, dirubah ke mi'sorotun, yakni merupakan isim alat, kata benda yang dibentuk dari masdarnya fi'il sulasi mutta'adi untuk menunjukkan alat dari suatu kegiatan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kritik dan saran dari teman-teman yang sangat membangun saya harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.